Halo everyone, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang conditional sentence. Tapi sebelum kita belajar, kita ketahui dulu apa tujuan kita belajar conditional sentence. Tujuannya adalah supaya nanti setelah kita belajar, kita bisa mengenali atau membuat conditional sentence, yaitu kalimat pengandaian dengan sebuah syarat. Oke, sekarang kita mind mapping dulu apa saja yang akan kita pelajari pada presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan langsung melihat contoh kalimat conditional sentence, kemudian baru kita akan mengerti definisinya conditional sentence itu apa, kemudian tipenya ada apa aja, dan yang terakhir fakta dibalik sebuah kalimat conditional sentence. Oke, first slide. Langsung ke contoh kalimatnya. Contoh kalimat conditional sentence. Jika aku tidak bermain Mobile Legends, aku akan lulus ujian. Jadi ini ada dua kalimat, yang satu merupakan kalimat pengandaian dan yang satu merupakan syaratnya. Kalimat pengandaian di sini, aku akan lulus ujian, itu belum terjadi karena baru akan ya. Syaratnya, kalau misalnya aku tidak bermain Mobile Legends, dan sebaliknya, kalau misalnya aku bermain Mobile Legends, berarti aku nggak akan lulus ujian. Jadi satu kalimat dengan kalimat lain itu saling berhubungan dan merupakan syarat atas sebuah syarat akan sebuah hal yang akan terjadi. Makanya conditional sentence di sini merupakan atau biasanya digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang hanya bisa terjadi jika sebuah hal terpenuhi. Jadi kalau di sini kalian main Mobile Legends, maka pengandaiannya nggak terpenuhi. Pengandaiannya kamu nggak akan lulus ujian, seperti itu. Sama aja conditional sentence itu biasanya disebut dengan kalimat pengandaian, keinginan, penyesalan, juga saran. Yang penting semua kalimat ini ada syarat untuk supaya sebuah hal bisa terjadi, seperti itu. Kalau ini merupakan kalimat pengandaian, kalimat penyesalan juga bisa. Kalau aku nggak bermain Mobile Legends, kalau aku bermain Mobile Legends, pasti aku nggak akan lulus ujian, itu penyesalan. Kemudian kalau kalimat keinginan biasanya bentuknya seperti ini. Kalau aku kaya, maka aku akan punya jet pribadi, seperti itu. Itu keinginan. Kalau kalimat saran, conditional sentence yang berbentuk saran biasanya bentuknya seperti ini. Kalau aku jadi kamu, aku akan sekolah aku akan menjadi mahasiswa di universitas yang terbaik di Indonesia, misalnya seperti itu. Itu saran. Biasanya ditujukan kepada seseorang dengan kalimat jika aku jadi kamu, seperti itu. Oke, next slide. Oke, next slide. Ini types of conditional sentence. Jadi tipe-tipe conditional sentence itu ada banyak sebenarnya. Mulai dari type 0, 1, 2, 3, 4 sampai 4 kalau nggak salah. Bahkan ada yang sampai 5, tapi kita akan membahas type 2 sama type 3 aja. Nah, jika aku tidak bermain games, aku akan lulus ujian. Tadi kalimat bahasa Indonesianya, kita translate ke conditional sentence tipe kedua. If I did not play Mobile Legends, I would pass the exam. Kemudian ini bentuk type 3-nya, tipe ketiganya. If I had not played Mobile Legends, I would have passed the exam. Kita highlight dulu. Jika aku bermain Mobile Legends, di situ kata kerjanya adalah bermain. Dalam bahasa Inggris, play. Kemudian aku akan lulus ujian. Kata kerjanya kita highlight juga, lulus di situ. Dalam bahasa Inggris, pass. Nah, tipe kedua dan ketiga ini bedanya ada di kata kerja.
Kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya itu cuma satu bentuk aja. Bermain ya bermain. Lulus ya lulus. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, bermain itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama, play. Bentuk kedua, played. Dan bentuk ketiga, played. Pass juga seperti itu. Pass, paced, paced. Nah, yang bentuk kedua ini, kita pakai bentuk kedua. Tapi harusnya di sini kan I played. Tapi karena di sini bentuknya negatif, jadi ada not-nya, ada tidaknya. Di sini pakai did not. Jadi play-nya bentuk pertama, negatifnya sudah dipakai pada kata did not sini. Kalau ini mau diganti ke positif, saya bermain, berarti I played, seperti itu. Dan bentuk ketiganya memakai verb 3, played. Karena verb 2 sama 3 sama, jadi bentuknya played sama. Cuman di sini rumusnya had not played. Rumusnya pakai past perfect. Past perfect itu rumusnya had, kemudian verba bentuk ketiga, played tadi. Jadi, if I had not played, seperti itu. Kemudian, kalimat pengandaiannya, kalau bentuk kedua, I would pass the exam. Ini pakai past future, would pass. Kata kerjanya pakai would, kemudian verba pertama. Dan kalau bentuk ketiga, pakai would, have, dan verba bentuk ketiga. Seperti itu. Jadi, tipe kedua dan ketiga ini bedanya cuma di kata kerjanya. Kalau kata kedua, tipe kedua, play-nya jadi played. Kalau negatif ya did not play. Kalau tipe ketiga jadi had not played. Ada perfectnya had, kemudian verb 3. Oke. Ini ya, rumusnya seperti ini. Kalau tipe kedua itu rumusnya dengan past tense plus past future. Kalau tipe ketiga past perfect dan past future perfect. Kalau tipe ketiga itu serba ada perfectnya. Perfect itu biasanya ditandai dengan had atau have plus verb 3. Seperti itu. Nah, kalau kalian masih bingung apa itu verba bentuk pertama, kedua, ketiga, seperti ini. Misalnya kita pakai kata go ya. Jika aku pergi ke sekolah, maka aku akan bertemu guru bahasa Inggris, misalnya kayak gitu. Nah, kita pakai go, when, gone. Kita pakai kata pergi, go. Nah, sekarang kita masuk ke tipe kedua. If I, verb 2 ya. Pakai verb 2. If I, verb 2, bentuk kedua yang mana berarti when. Ini bentuk pertama, ini kedua, ini ketiga. If I went to school, kalau aku pergi ke sekolah. Kemudian, kalimat pengandainya pakai would dan verb 1. Bentuk bertemu itu apa? Meet, met, met. If I went to school, I would meet, bentuk pertama, I would meet English teacher. Seperti itu. Kalau kita sekarang bikin ke tipe 3. Kalau saya pergi ke sekolah, maka aku akan bertemu guru bahasa Inggris. If I, jika aku, pakai past perfect. Past perfect itu rumusnya had plus verb 3. Verb 3-nya tadi apa? Go, when, gone. Nah, yang gone ini bentuk ketiga, verb 3. Kata kerja bentuk ketiga. If I had gone to school, kemudian I would have, verb 3 lagi,
I would have met, bertemu ya, met itu bentuk ketiga. I would have met English teacher. Nah, seperti itu. Jadi bentuk kedua dan ketiga itu bedanya adalah dengan kata kerjanya atau tensesnya. The fact of conditional sentence. Maksudnya apa? Fact conditional sentence itu, fact itu fakta dari conditional sentence. Conditional sentence itu kalimat pengandaian, bisa juga kalimat tentang penyesalan. Kalau kalimat penyesalan yang diucapkan oleh seseorang, itu biasanya faktanya kan berbanding terbalik dengan yang diucapkan. Kalau aku jadi orang kaya, aku akan beli pesawat. Nyatanya, faktanya, aku nggak bisa beli pesawat karena aku tidak terlalu kaya, seperti itu. Jadi, conditional sentence itu tadi biasanya faktanya berbanding terbalik. Kalau tipe kedua dan ketiga, selain tipe-tipe ini, biasanya faktanya sesuai. Seperti itu. Kalau tipe kedua itu faktanya masih memungkinkan terjadi, tapi kalau tipe ketiga itu sudah tidak mungkin sekali terjadi. So if you have someone you love and it is possible to happen, nah you use type 3 gitu ya. Kalau ada kalian suka sama seseorang yang gak mungkin banget digapai, nah pakai yang type 3, bukan yang type 2. Kalau type 2 masih punya kemungkinan terjadi. Nah, sekarang kita bahas contohnya tadi ya. If I did not play Mobile Legends, I would pass the exam. Kalau aku nggak bermain Mobile Legends, maka aku akan lulus ujian. Faktanya, aku nggak lulus ujian karena aku bermain game. Seperti itu. Ini juga faktanya sama. Yang membedakan, balik lagi, yaitu tensesnya atau kata kerjanya, bentuk kata kerjanya. Kalau ini kata kerjanya lampau, kalau ini kata kerjanya present, saat ini. Play itu bentuk pertama, played itu bentuk kedua di sini. Kemudian don't pass ini juga bentuk pertama, dan didn't pass di sini juga bentuk kedua. Cuman ini negation, ada negatifnya. Jadi negatifnya ada di not-nya, didn't pass, bukan di kata kerjanya. Gitu ya, that's all from me. Ini udah the last slide resource yang saya dapatkan semuanya dari sini. Semoga penjelasan tadi bisa membantu kalian dalam memahami belajar tentang conditional sentence.